Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Ikhwatal iman rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang berbahagia ini, di bulan Ramadan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul umar yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita dilahirkan dari kedua orang tua kita, yang mana kita bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin, seorang muslim, yang sebagaimana dalam ajarannya Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Begitupun juga kedua orang tua kita, selain menjadi anak, juga menjadi kedua orang tua, dan sebagai orang tua harus memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anaknya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang tua itu adalah menjadi tumpuan bagi anak-anaknya dan teladan bagi keluarganya, dan keteladanan itu penting bagi kita untuk senantiasa kita berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana untuk menjadi suri tauladan ataupun contoh bagi anak-anaknya? Maka kita belajar dari Luqmanul Hakim, yang mana Luqmanul Hakim adalah orang yang soleh sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Di antara keteladanan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang pertama adalah Luqmanul Hakim senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim diberikan keteladanan, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya agar senantiasa tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, bahwasanya yang pertama adalah janganlah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman yang besar, dan itu adalah pondasi yang penting bagi anak-anak ataupun bagi keluarga kita ataupun bagi kita sendiri, bahwasannya kita harus senantiasa bertauhid, karena dengan ketauhidan itulah akan menjadi dasar dan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan yang ditampakkan ataupun yang dicontohkan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, yakni Luqmanul Hakim senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perilakunya, setiap ucapannya mengandung ibadah, contoh bagi anak-anaknya. Di samping beliau sebagai guru, beliau juga beraktivitas menjadi pedagang, juga sebagai penjahit, dan dalam aktivitasnya itu semua
Luqmanul Hakim senantiasa meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicontoh oleh anak-anaknya. Kemudian contoh yang selanjutnya yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, yakni Luqmanul Hakim bersifat juhud, yakni Luqmanul Hakim senantiasa melakukan kehidupannya dalam keadaan sederhana, dan kesederhanaan ini adalah penting bagi anak-anak agar mereka tidak tertipu oleh hal dunia, karena yang sifatnya dunia itu senantiasa melenakkan ataupun melupakan bukan hanya anak-anak, tetapi orang dimanapun. Ketika mereka lupa akan hakikat kehidupan ini, mereka terlupa oleh tipu daya dunia. Dan sifat juhud ini sangatlah penting, menjadi dasar bagi anak-anak agar mereka memiliki sifat tersebut, agar mereka menjadi manusia-manusia yang senantiasa juhud ataupun bersifat sederhana dalam kesehariannya. Walaupun banyak harta yang dimilikinya, tetapi kesederhanaan itu adalah hal yang penting, karena akan menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apabila kita diamanahi ataupun anak-anak kita diamanahi hal dunia, maka dunia tersebut akan menjadi wasilah untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya adalah Luqmanul Hakim senantiasa bersifat wara atau senantiasa berhati-hati dalam hal apapun, mau dari berkata-kata ataupun berperilaku. Luqmanul Hakim senantiasa berhati-hati dalam kesehariannya. Mudah-mudahan dari penyampaian yang sederhana ini, dari kultum yang sederhana ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang tua yang bisa dicontoh oleh anak-anaknya, dan kita bisa membentuk generasi Rabbani, generasi yang didambak-dambakkan oleh kedua orang tuanya, oleh masyarakatnya, bangsa dan agamanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.